Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita akan baca doa sebelum belajar dulu. Ayo kita baca bareng-bareng. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan shalihan. Radaitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan mengajarkan kalian materi mengenai sholat sunnah rawatib. Di antara kalian, adakah yang sudah mengetahui apakah sholat sunnah rawatib itu? Baik, alhamdulillah kalau sudah banyak yang mengetahui. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan secara terperinci pengertian dari sholat sunnah rawatib dan pembagiannya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat fardu. Nah, pembagian dari sholat sunnah rawatib itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib muakkad. Apakah sholat sunnah rawatib muakkad itu? Sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang dianjurkan untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Apakah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad itu? Adalah sholat sunnah rawatib yang anjurannya biasa saja. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, adakah yang sudah mengetahui waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib? Baik, Ustadz akan menjelaskannya secara terperinci. Yang pertama, waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib muakkad. Apakah tadi muakkad itu, anak-anakku sekalian? Betul, adalah sholat sunnah rawatib yang dianjurkan. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. Dan yang ketiga, 2 rakaat setelah zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sebelum asar. Yang kelima, 2 rakaat setelah maghrib. Dan yang terakhir adalah 2 rakaat setelah isya. Baik, kita akan mengetahui bersama dan mempelajari apa-apa sajakah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ghairu muakkad tadi adalah sholat sunnah rawatib yang anjurannya biasa saja. Yang pertama adalah 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Yang kedua, 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum maghrib. Dan yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum sholat isya. Baik, niat sholat sunnah rawatib. Anak-anakku sekalian, syarat sahnya sholat ataupun rukun sholat adalah kita harus
kita harus berniat. Sebelum kita memulai sholat, kita harus berniat. Niat untuk sholat sunnah rawatib yang pertama adalah qobliyah subuh. Usolli sunnatas subhi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Usolli sunnatal zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Usolli sunnatal zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Usolli sunnatal asri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sebelum asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Usolli sunnatal maghribi rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah setelah maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan terakhir, usolli sunnatal isya'i rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah setelah isya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Begitupun, anakku sekalian, niat sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Tata cara pelaksanaannya sendiri sama seperti sholat-sholat sunnah pada umumnya. Fatihah, niat, Fatihah, lalu surat. Begitupun di rakaat kedua, lalu ditutup dengan salam. Selanjutnya, di sini kita akan mengetahui apa sih keutamaan sholat sunnah rawatib. Anak-anakku, apakah ada yang tahu? Baik. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib akan diharamkan dari api neraka. Siapa di antara kalian yang ingin terhindar dari api neraka? Baik, tentunya semua kita ingin terhindar dari api neraka. Amin Allahumma amin. Yang kedua, pahala rawatib dapat menyempurnakan pahala sholat fardu. Apabila sholat fardu kita masih belum begitu sempurna kualitasnya, maka pahala rawatib dapat menyempurnakan dari sholat fardu yang kita laksanakan. Yang ketiga, akan selalu dirahmati Allah. Tentu apabila kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, apalagi rawatib, maka Allah akan merahmati kita. Dan yang terakhir, pastinya kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang melaksanakan sholat fardu secara sempurna dan diiringi dengan sholat-sholat sunnah ataupun ditambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya di luar sholat fardu, maka ia akan menjadi hamba Allah yang Allah cintai. Baiklah, anak-anakku sekalian, jika ada pertanyaan, silakan ditanya. Kalau tidak ada, akan Ustadz tutup. Oke, karena tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.